Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai hadis qudsi dan hadis nabawi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswi, yakni saya sendiri, Widiana, dan kedua rekan saya, Ginda Ayu Kinasih dan Hana Putriana. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah salah satu pedoman para muslim dalam beribadah dan menjalani hidup. Selain hadis, masih ada Al-Quran dan qiyas yang menjadi sumber jawaban umat Islam. Dikutip dari laman Al-Quran Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, qudsi berasal dari kata kudus yang artinya suci. Disebut hadis qudsi karena perkataan ini dinisabatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qudus, Zat yang Maha Suci. Adapun penjelasan hadis qudsi menurut ulama. Yang pertama, Al-Jurjani. Sebagaimana dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan, hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah. Hadis qudsi diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Maka dari itu, Al-Quran lebih utama dibandingkan hadis qudsi, karena Allah juga menurunkan redaksinya. Yang kedua adalah Al-Munawi. Sebagaimana tercantum dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan, hadis qudsi adalah berita yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita makna itu dengan redaksi beliau. Yang ketiga ada Az-Zarqani. Az-Zarqani berpendapat bahwa redaksi dan makna hadis qudsi berasal dari Allah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Manahil Al-Urfan sebagai berikut. Hadis qudsi redaksinya diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pendapat yang masyhur. Sedangkan hadis nabawi makna diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selain kasus ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam wajib percaya dan taat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan pentingnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian, dengan penjelasan ini, tidak ada alasan bagi tiap muslim untuk berpaling atau menolak hadis qudsi. Adapun jumlah-jumlah dari hadis qudsi dibandingkan dengan jumlah hadis-hadis Nabi, maka hadis qudsi bisa dibilang tidak banyak. Jumlahnya ada 4.444. Tetapi tidak banyak yang mengetahui. Umumnya kurang lebih 200 hadis yang diketahui secara umum. Karena hadis qudsi sebenarnya adalah untuk Muhammad sebagai pribadi Nabi, bukan sebagai Rasul. Maka Nabi pun pilih-pilih dalam memberikannya kepada sahabat-sahabatnya.
Hanya sahabat-sahabat terpilih yang mempunyai kecerdasan tinggi saja yang menerimanya. Karena memang hadis qudsi bukan untuk konsumsi umum. Sampai sekarang pun masih banyak kalangan umat muslim yang tak mampu menerima kebenaran hadis qudsi. Tinggi kandungan isinya adalah penyebabnya. Hanya sahabat-sahabat khusus saja yang menerima hadis qudsi dari Nabi Muhammad SAW. Semisal Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan sahabat Abu Hurairah. Adapun lafaz-lafaz periwayatannya. Bagi orang yang meriwayatkan hadis qudsi, maka dia dapat menggunakan salah satu dari dua lafaz-lafaz periwayatannya. Satu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada apa yang diriwayatkannya dari Robnya Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada apa yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darinya. Adapun contoh-contoh hadis qudsi. Yang pertama, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Barang siapa melakukan suatu amalan, kemudian dia mempersekutukan diriku dengan yang lain, maka aku meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Yang dalam riwayat yang lain disebutkan, maka dia akan menjadi milik sekutunya dan aku berlepas dari dirinya. Yang kedua, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Tangan Allah penuh tidak dikurangi lantaran memberi nafkah, baik di waktu siang maupun malam. Yang ketiga, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya bila ia menyebutku. Bila menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di dalam diriku. Dan bila ia menyebutku di kalangan orang banyak, maka aku pun menyebutnya di dalam kalangan orang banyak lebih dari itu. Adapun pengertian hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Sedangkan yang berupa perbuatan ialah seperti ajarannya pada sahabat mengenai bagaimana cara mengerjakan sholat. Kemudian ia mengatakan, sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat. Juga mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW berkata, ambillah daripadaku manasik hajimu. Hadis nabawi menurut H.A. Zalil Afif ialah hadis yang disandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan, atau disebut juga qauli, fi'il, dan takrir beliau. Ada beberapa contoh hadis nabawi, baik itu hadis qauli, fi'il maupun takrir. 1. Hadis qauliyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang berpergian, dan kedua orang tua kepada anaknya.
hadis riwayat Turmuzi. Yang kedua, hadis fi'iliyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau bertakbir ketika hendak ruku, dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari ruku, seraya membaca Sami Allahu liman hamidah. Beliau tidak melakukan hal itu, yaitu mengangkat kedua tangan ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi adalah terletak pada sumbernya. Pada hadis qudsi, sumbernya adalah Allah. Sedangkan hadis nabawi sumbernya adalah Nabi sendiri. Pada hadis nabawi, Nabi melakukan sebuah ijtihad yang dipahami dari Al-Quran, karena beliau bertugas sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Nabi dalam rangka sebagai bentuk dari hadis nabawi tersebut didiamkan oleh wahyu jika benar dan dibetulkan dengan wahyu jika salah. Secara lebih rinci, perbedaan antara qudsi dan hadis nabawi bisa diuraikan lebih detail. Pertama, pada hadis nabawi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi dasar sumber hadis, sedangkan pada hadis qudsi Nabi mendasarkan sumber hadis itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Yang kedua, pada hadis qudsi Nabi hanya memberitakan sebuah hadis dengan bentuk perkataan atau qauli. Sedangkan pada hadis nabawi, bentuk hadisnya bisa meliputi perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan persetujuan atau takriri. Dan ketiga, hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud wahyu yang tidak secara langsung, Nabi berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Jawaban itu ada kalanya sesuai dengan wahyu dan ada kalanya tidak sesuai dengan wahyu. Jika tidak sesuai dengan wahyu, maka datanglah wahyu untuk mengoreksi atau membenarkannya. Sedangkan hadis qudsi, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadis nabawi, kalimat dan maknanya dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah. Sedangkan redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, hadis qudsi memiliki ciri-ciri selalu menggunakan ungkapan orang pertama atau zamir mutakalim, yaitu aku atau Allah. Hai hambaku. Sedang hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan ini karena memang berasal dari Nabi. Kemudian, selain perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi, ada pula persamaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi dan hadis nabawi pada dasarnya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan tidaklah yang diucapkan itu atau Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapnya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm. Selain itu, redaksi keduanya, hadis qudsi dan hadis nabawi, disusun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang tertulis itu semata-mata ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri.
Kemudian berikut telah dijelaskan persamaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Selanjutnya contoh hadis qudsi. Hadis qudsi telah dikumpulkan dan ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Contohnya hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, setiap kalian merasa lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Wahai hambaku, setiap kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah atau dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpa bahaya kepadaku, sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku, sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, hati mereka semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka semuanya itu tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati orang yang paling jahat di antara kalian, maka semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua berada di satu tanah lapang, kemudian setiap dari kalian meminta kepadaku, lalu aku memberikan permintaannya itu, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan ke dalamnya. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia sekali-kali mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim 2577. Seperti yang telah dijelaskan dan yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari hadis qudsi. Ada pula contoh hadis nabawi, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis nabawi adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi, lafaz dan isinya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.